Komunitas Bank Sampah Sapu Jagat di Kabupaten Magetan, Jawa Timur menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Uniknya adalah sembako tersebut hanya ditukar dengan sampah dan aksi ini disambut tangis dan haru. Komunitas Bank Sampah Sapu Jagat yang berada di Desa Ringin Agung, Kabupaten Magetan, Jawa Timur melakukan aksi sosial dengan membagikan sembako kepada warga terdampak pandemi COVID-19. Uniknya, sembako berisi mie instan, telur, dan kecap ini dapat diperoleh dengan cara ditukar dengan sampah rumah tangga seperti botol, kertas, dan plastik kering. Aksi sosial ini langsung disambut antusias warga sekitar. Mereka mengantri untuk mendapatkan sembako yang dibutuhkannya. Bahkan, seorang ibu bernama Endang menangis haru usai menerima paket sembako tersebut. Ia berencana akan membagikan sejumlah paket sembako yang ditukar dengan sampah kepada janda-janda miskin di tempat tinggalnya. Ini mau tak kasih sama janda-janda di tempat saya. Saya nggak tega, Mas. Sama janda-janda di dekat saya. Saat ini kondisinya memprihatinkan atau gimana, Pak? Iya, udah bisa makan. Pandemi corona ini. Sementara itu, menurut Juli Kuswanto, Ketua Bank Sampah Sapu Jagat, saat ini baru 50 paket sembako yang bisa ditukarkan dengan sampah. Penukaran sembako ini merupakan inisiatif anggotanya karena merasa prihatin akan banyaknya warga yang kesulitan mendapatkan makanan akibat terdampak COVID-19. Kepedulian teman-teman komunitas Bank Sampah Sapu Jagat terhadap dampak wabah COVID-19 yang ada di Magetan ini, rata-rata warga kita banyak yang pengangguran karena terdampak COVID ini, makanya mereka nggak punya uang untuk membeli paket sembako. Selain membantu warga, komunitas Bank Sapu Jagat berharap aksi penukaran sembako dengan sampah ini juga dapat menginspirasi warga untuk semakin peduli dengan lingkungan sekitar. Utamanya meminimalisir sampah plastik dan memanfaatkannya untuk diolah atau didaur ulang. Dari Magetan, Jawa Timur, Rizal Fahlevi, Metro TV. Nah, itu cara yang cukup unik dan kenapa kemudian harus ditukar dengan sampah dan sampah plastik pula. Saya akan langsung menghubungi Bapak Juli Kuswanto, Ketua Komunitas Bank Sampah Sapu Jagat Magetan, Jawa Timur melalui sambungan Skype. Selamat pagi Pak Juli, apa kabar Pak? Pak Juli, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Juli, sekarang saya sudah dapat mendengar. Bagaimana Pak kabarnya Pak, baik? Alhamdulillah sehat, Mas. Oh, alhamdulillah. Pak Juli, saya ingin bertanya nih, pertanyaan masyarakat juga pastinya. Kalau membagikan bantuan, dibagikan saja gitu kan. Kenapa kemudian harus ditukar dengan sejumlah sampah plastik? Ini sebagai edukasi saja kepada warga masyarakat untuk proses pengurangan sampah. Jadi biar warga juga peduli terhadap lingkungan termasuk permasalahan sampahnya. Iya. Sampah plastik, seberapa berat sampah plastik atau seberapa banyak untuk ditukarkan, seberapa banyak sembako? Hitung-hitungannya bagaimana? Kemarin kita tidak menargetkan jumlah berapanya sampah. Yang penting warga masyarakat itu membawa sampah untuk ditukarkan dengan satu paket sembako. Oh, jadi tidak peduli sampahnya hanya satu, dua, satu plastik, dua plastik, iya. tidak akan dihitung-hitung seperti itu ya, tidak akan ditukar-tukar. Tidak, Mas. Oh, jadi sembako yang diberikan apa, Pak? Sembako yang kita paket itu isinya sarimi, telur, kecap, sama minyak goreng. Itu cukup ya, kurang lebih untuk kebutuhan satu keluarga, 2 orang, 3 orang tuh. Ya, alhamdulillah mereka sangat antusias dan senang sekali. Berharap ke depan acara ini bisa diberikan lagi untuk masyarakat. Siapa sih sekarang yang menjadi target dari penukaran sembako dengan sampah ini? Apakah desa-desa dengan problematika sampah yang cukup pelik atau hanya dari sekeliling atau bagaimana? Untuk sementara kita fokus di desa kita Ringin Agung, tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk wilayah desa-desa lain.
Karena ini sudah animonya sudah berjalan dan orang sudah mengetahui ternyata sampah plastik bisa kemudian mendatangkan keuntungan, dalam hal ini tukarkan dengan sembako. Tapi sampah plastik jenis apa? Apakah sampah plastik botol, apakah kantong plastik atau sampah plastik lainnya? Jenis-jenis sampahnya bisa botol aqua, gelas aqua, kertas, sampah kertas dan sebagainya. Yang penting sampah kering, Mas. Yang penting sampah kering dan plastik gitu ya, Mas? Iya, siap. Ya, apapun itu bisa. Kemudian diapakan sampah yang telah dikumpulkan? Sebagian kalau di Markas Sapu Jagat ini kita olah lagi menjadi sebuah kerajinan yang ada di sekitar sini. Termasuk di belakang saya ini anggota kita lagi membuat sebuah kerajinan dari bibir gelas aqua. Oh gitu, boleh nggak saya lihat apa yang sedang dikerjakan dari teman-teman di belakang? Tampak ada yang sedang menganyam di sebelah sisi kiri. Ada yang boleh dilihat, ditunjukkan kepada kami, Pak Juli. Ya, siap. Sini, Pak. Oh, wow, ini indah. Ini gelas plastik. Ini bibir air dari mineral. gelas aquanya. Iya. Ya. Jadi Kemudian? ini asalnya dari bibir gelas aqua, kita buatkan kayak gini. Nanti bisa banyak sekali. Di sekitar kita nanti ada patunga, ada tempat tisu juga, semuanya bahan dari sampah. Berapa dijualnya, Pak Juli, untuk hasil kerajinan seperti ini? Kalau sebenarnya ini hanya sekitar 5.000. 5.000 rupiah. Padahal pengerjaannya saya tahu pasti berhari-hari ini itu juga ada ya. lagi. Ya, ini tempat tisu juga dari bibir gelas aqua, plastik, sampah plastik juga. Ini bisa mencapai 25.000. 25.000, 5.000. Dan itu harga yang menurut saya cukup murah. Pengerjaannya pasti berhari-hari. Berapa lama pengerjaan untuk hasil kerajinan seperti ini? Kalau baru pertama kali mungkin butuh 1 harian, tapi kalau sudah terbiasa mungkin banyak beberapa jam aja udah bisa, Pak. Berapa jam saya sudah bisa? Wah, sudah jago-jago di sana, Pak Juli ya. Luar biasa. Iya. Oke, Pak Juli, saya ingin tahu terakhir gitu ya. Apa sih tantangan terberat dalam aksi sosial ini? Apa yang dihadapi? Tantangan terberat kita ya mungkin kesadaran warga aja untuk masalah kebersihan lingkungan aja, Mas. Jadi masih kurang. Jadi kedepannya kita harap semua warga masyarakat untuk lebih peduli terhadap permasalahan sampah. Jadi harus ada edukasi pemilahan sampah dari sumbernya. Ya, betul. Pemilahan sampah organik, non-organik, biasanya sampah basah ataupun juga sampah kering seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Juli Kuswanto. Terima kasih untuk aksi sosial yang cukup unik dan kemudian dapat dicontoh oleh desa-desa lain. Dan juga saya doakan aksi ini dapat terus melebar lagi ke desa-desa yang membutuhkan edukasi seperti ini.